Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubaraka unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Basna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini untuk bersama-sama menikmati dan melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Tema kita pada kesempatan ini adalah menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebagaimana yang kita pahami adalah Allah mewajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam puasa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang berkaitan dengan fisik, yaitu kita menahan lapar dan dahaga dan segala hal yang berkaitan dengannya secara fisik. Kemudian di samping itu adalah untuk menyempurnakan puasa kita, adalah kita harus menjaga lisan dan hati kita. Karena ini berkaitan bahwa kesempurnaan puasa itu adalah berkait dengan lisan. Artinya bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan lisan. Lisan adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan lisan itu kita bisa diantarkan kepada suatu kebaikan melalui ucapan-ucapan yang indah. Ucapan-ucapan yang membaca Al-Quran, berzikir, bahkan Rasulullah SAW memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang basah lidahnya dengan berzikir. Namun di samping itu, kalau lidah ini tidak dijaga, lisan ini tidak dijaga, bisa saja membuat atau mengucapkan sesuatu yang justru ucapan itu mengganggu, bahkan bisa membatalkan puasa kita. Sahabat Basna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini perlu kita jaga. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seandainya Anda tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, maka silakan diam. Jadi artinya bahwa lisan ini perlu diatur bagaimana mengucapkan sesuatu yang baik. Dan berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini, ternyata pahala dan nilai puasa kita itu ditentukan juga ucapan. Hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa man lam yada' qawla zuri wal amala bihi walaysa lillahi hayatun fi ayyadana syarabahu wa ta'amahu. Jadi artinya bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa lisan ini adalah menentukan nilai puasa kita. Karena percuma saja kita berpuasa tapi hanya meninggalkan makan dan minum dan sebagainya. Tetapi ternyata ucapan kita tidak mampu kita untuk membatasi. Sehingga pada saat kita berpuasa, kita mengucapkan kata-kata yang justru menyinggung orang lain. Atau justru menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi kita maupun orang lain. Maka lisan harus kita jaga. Karena lisan juga berkaitan dengan hati. Hati kita barangkali ada sedikit masalah yang menjadi pernyataan adalah lisan kita. Lisan kita yang mengucapkan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa jika seseorang mengajakmu untuk bertengkar, maka katakanlah ini shaim. Maka diharapkan puasa ini di samping untuk lidah yang perlu kita jaga, sebaliknya puasa juga diharapkan untuk mampu bagaimana mengatur lidah kita. Sahabat Basna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita tentang bahaya lisan ini. Karena lisan itu adalah bisa melukai hati. Lisan ini bisa memecah belah umat. Dan lisan juga bisa mempersatukan umat. Dengan lisan kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dan mendamaikan orang, maka itu adalah sangat bermanfaat.
Tetapi kalau lisan ini justru sebaliknya. Kita mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, yang tadinya rukun, tetapi karena kita melakukan adu domba melalui lisan kita, maka orang ini adalah berselisih. Jadi puasa di bulan suci Ramadan ini diharapkan mampu untuk menekan dan mengatur bagaimana lisan ini dipergunakan kepada yang baik, sehingga puasa kita nilainya sempurna, dan juga lisan kita menyampaikan pesan-pesan yang positif yang kemudian dapat mempersatukan semua orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, hadirin Allah, sahabat basnanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah satu bagian ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena puasa ini adalah puasa rahasia. Tidak ada orang yang tahu bahwa kita berpuasa atau tidak. Nah, oleh karena itu, keistimewaan dan kesempurnaan puasa ini kita harus benahi dan lengkapi dengan ucapan-ucapan yang baik. Dengan ucapan yang baik inilah yang menambah nilai puasa kita. Dan efeknya juga kepada masyarakat secara sosial. Bahwa kita ternyata puasa itu mampu untuk memberi kemaslahatan, kedamaian kepada seluruh umat yang ada di sekeliling kita. Sehingga puasa ini menunjukkan suatu hal yang positif dalam kehidupan kita. Bukan saja kepada kita yang berpuasa, tetapi semua orang yang ada di sekeliling kita menjadi senang dengan kehadirannya puasa dan menjadi senang dengan kehadirannya ucapan-ucapan yang indah dalam kehidupan kita. Sahabat basnanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan antara puasa dengan lidah kita ini saling berkait, sehingga puasa sempurna dengan ucapan kita, puasa pun dengan lisan kita dapat kita atur dengan baik, sehingga kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang damai di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak, keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.